Saya tertarik sekali terkait dengan kesehatan kerja, occupational health dan occupational medicine. Saat ini saya spesialis, jadi masih pendidikan Bapak Ibu. Pengalaman kerja saya hampir 10 tahun di sebuah perusahaan farmasi PMDN di Jakarta. Dan beberapa peluang magang di industri-industri lainnya. Kita mulai untuk siang ini. Tadi saya sempat catat Pak Arief dan rekan-rekan ini luar biasa ya. Ada dari Kalimantan Barat, dari NTT, dari Surabaya, Palembang, Riau, Medan, Jakarta juga ya tempat saya berada, tempat lahir saya dan tempat saya berada. Harapannya sih ini diskusinya interaktif. Saya akan memberikan tayangan, tapi itu sifatnya tidak satu arah. Nanti Bapak Ibu bisa diskusi, teman-teman, apa yang masih mengganjal sepengetahuan saya sesuai dengan apa yang telah saya pelajari akan kita diskusikan siang ini. Oke, lalu tadi lihat tayangannya video Media Tama, saya kangen nih, pengen training lagi di Media Tama nih ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, Bapak Ibu bisa berpartisipasi dengan melaksanakan 3M dan vaksinasi, dan kita bisa cepat training lagi di Media Tama kayak kemarin Pak. Saya kangen juga nih training sama Pak Denny dan teman-teman ya. Oke, izin Pak Arief kita bisa mulai. Saya boleh share screen? Ya baik, izin share screen untuk hari ini. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk Media Tama karena kesempatannya saya boleh sedikit sharing terkait dengan peran dan kewajiban petugas layanan kesehatan tempat kerja. Oke, ini saya suka banget flyer-flyernya Media Tama, jadi saya pakai izin. Nah, kita mulai ya. Jadi untuk kita akan mulai dari regulasi dan standar. Nah, ini ada beberapa peraturan, memang tidak semuanya, tapi memang ini yang kita akan diskusikan untuk siang ini, yaitu ada undang-undang yang terkenal sekali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Mungkin ini kurang familiar untuk yang non kesehatan, yaitu Undang-Undang 29 2004 tentang praktik kedokteran kerja, praktik kedokteran. Lalu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2004 tentang 2014 tentang tenaga kesehatan. Lalu PPRI 50 2012 ini yang terkenal SMK 3. Tadi disampaikan adalah flyernya Media Tama yang keren ini, jadi saya pakai karena saya suka banget dengan kolega dan radar manajemen. Next Pak Arief. Oke. Next, nah ini kita akan belajar terkait dengan regulasi dan standar, lalu penerapan di tempat kerja. Nextnya Pak, next aja Pak, nggak apa-apa. Takutnya nggak jalan. Oke, ini regulasi dan standar. Next. Ya, jadi ini ada beberapa yang tadi saya cerita di sebelumnya adalah ada beberapa regulasi. Selalu kalau kita ke tempat kerja, ada baiknya kita harus tahu dulu regulasi yang terkait dengan bidang itu apa dulu. Jadi karena kalau kita misalnya nanti regulasi kita belum terlalu paham, biasanya nanti manajemen akan tanya ke kita, Bapak, Ibu, dokter, saudara-saudari, peraturannya di mana, dasar hukumnya di mana, sehingga ada baiknya kita tahu dulu sedikit tentang peraturan-peraturan ini. Nah, tadi ada Mika Pro ya. Nah, di situ ada peraturan-peraturan, bisa di-download dan bisa dilihat. Oke, next Pak, next aja, nggak usah dimainin zoom-nya, nggak apa-apa. Ini juga peraturan menteri terkait. Next. Oke. Nah, ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Ini adalah yang paling sering terdengar ya. Dari tahun 70 Indonesia sebenarnya sudah memperhatikan terkait dengan keselamatan kerja, di mana di dalamnya juga kalau dilihat di beberapa pasal, untuk hari ini saya tayangkannya pasal 8 adalah ada kewajiban dari pengurus. Pengurus ini adalah pemberi kerja atau perusahaan atau tempat kerja, yaitu memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, kemampuan fisik dari tenaga kerja sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan. Jadi tidak ada satu pemeriksaan kesehatan yang one size fit all. Jadi mau di administrasi, resepsionis, pekerja di peleburan baja, pemeriksaan kesehatannya sama. Tidak. Jadi ini pun di tahun 70 Indonesia sudah mengatur kalau memeriksakan kesehatan harus sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan.
Yang kedua adalah pengurus dalam arti pemberi kerja wajib memeriksakan semua tenaga kerja di bawah pimpinannya secara berkala. Nah, berkalanya ini nanti kita akan bahas ya, pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Jadi di sini pun tahun 70, dokter yang ada di tempat kerja itu harus mendapatkan penunjukan dari pengusahanya dan disahkan oleh direktur di lembaga atau institusi yang berwenang terkait hal itu. Next, Pak Arief. Nah, ini kita bicara lagi tadi tahun 70. Nah, kalau ini mungkin berdasarkan waktu ya sedikit ya. Nah, di Permenaker Trans dan Koperasi tahun nomor 1 tahun 76, 3 tahun berselang tahun 79, nomor 1 juga, ini ada kewajiban pelatihan higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja yang kita biasa disingkat sebagai Hiperkes. Nah, Pak Arief blank ya, kenapa ini? Nah, jadi Hiperkes. Nah, Hiperkes ini kita tahu mungkin sering dengar, oh pelatihan Hiperkes. Nah, ini tapi sebenarnya tujuannya siapa? Tujuannya yang wajib adalah dokter perusahaan dan tenaga paramedis. Nah, next Pak Arief. Oke, next. Nah, tenaga paramedis menurut definisi Permenaker yang sebelumnya adalah yang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan atau membantu penyelenggaraan tugas-tugas Hiperkes ya sesuai kepanjangan itu di perusahaan atas petunjuk dan bimbingan dokter perusahaan. Jadi ini ada tim di mana dokter perusahaan dan tenaga paramedis yang keduanya harus mendapatkan pelatihan terkait dengan Hiperkes bekerja sama di perusahaan. Nah, next Pak Arief izin. Nah, dokter perusahaan apa? Menurut Permenaker Transkop nomor 1 tahun 76, dokter perusahaan adalah dokter yang ditunjuk. Nah, jadi harus ada penunjukan atau bekerja di perusahaan yang bertugas, dibuktikan dengan adanya hubungan pekerjaan, atau bertanggung jawab. Jadi ada 3 unsur, ditunjuk, bekerja di perusahaan, atau bertanggung jawab atas Hiperkes. Jadi ada 3 unsur di sini. Next, selanjutnya. Nah, kita bicara soal, oke, dok, tadi ada tenaga paramedis, ada dokter perusahaan. Nah, berarti itu apa, dok? Tenaga kesehatan kah atau tenaga medis? Nah, kalau kita mengacu pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan jenis tertentu, ya bisa dibaca ya. Jadi intinya adalah setiap orang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, pendidikan untuk melakukan upaya kesehatan. Jadi ini adalah definisi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan sendiri kalau Bapak, Ibu, Saudara lihat ada dari A sampai M. Wah, banyak ya, dok. Berarti iya, tenaga kesehatan itu tidak hanya dokter. Tetapi next-nya Pak Arief. Nah, di mana tenaga medis? Nah, jadi dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis adalah bagian dari tenaga medis yang merupakan bagian dari tenaga kesehatan. Nah, next. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek, termasuk dokter tadi ya, ataupun perawat, wajib memiliki STR, surat tanda registrasi, dan dari STR tersebut, kalau dia menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan, dia wajib memiliki izin, yaitu surat izin praktik atau SIP. Nah, selanjutnya kita bicara soal praktik. Nah, kalau praktik terkait dengan dokter adalah rangkaian kegiatan oleh dokter gigi terhadap pasien untuk melaksanakan upaya kesehatan. Buktinya dokter gigi tentunya ada lulusan pendidikan, berarti mengikat pada ijazah ya. Next. Nah, ini tentang dokter perusahaan berdasarkan kompetensi jabatan kerja dokter perusahaan yang dikeluarkan oleh Permenaker. Jadi kompetensi dari dokter perusahaan definisinya adalah setiap dokter yang dipilih, ditunjuk ya, bekerja di perusahaan atau bertanggung jawab, ini sesuai konsisten dengan definisi dari Permenaker Transkop nomor 1 tahun 76 yang tadi tentang kewajiban latihan Hiperkes. Jadi ini adalah definisinya dokter perusahaan. Sekarang kita menuju ke SMK 3. Nah, SMK 3 PPRI nomor 50 tahun 2012 harus ada kewajiban menerapkan SMK 3 pada perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang
atau tingkat potensi bahaya tinggi. Saya nggak akan terlalu spesifik di PP 50 tahun 2012 karena ada pelatihannya sendiri yang saya juga ikut di Media Tama. Tapi ini adalah ada satu kewajiban penerapan SMK 3 di perusahaan. Next. Nah, SMK 3 di perusahaan adalah ada dari 5 unsur ini: penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan evaluasi, peninjauan, peningkatan kinerja. Di mana peran petugas pelayanan kesehatan? Untuk SMK 3, petugas pelayanan kesehatan, dokter, tenaga kesehatan lainnya ya, di luar tenaga medis, itu berperan pada semua elemen penerapan SMK 3. Waktu membuat kebijakan, seorang dokter, seorang paramedis, seorang perawat, itu berperan dalam menetapkan kebijakan. Kita tahu ada kebijakan terkait dengan kesehatan kerja, kebijakan terkait dengan HIV/AIDS, kebijakan terkait dengan disability, di sini ada. Lalu waktu planning, waktu perencanaan K3, petugas pelayanan kesehatan, termasuk petugas P3K, termasuk dokter, termasuk paramedis, termasuk perawat, itu juga harus berperan di dalam perencanaan K3 di perusahaan tersebut. Demikian juga pelaksanaan, tentunya pemantauan evaluasi dan peninjauan dan peningkatan kinerja. Jadi semua elemen kita harus mempunyai peranan dalam SMK 3. Next, Pak. Nah, penerapan di tempat kerja seperti apa? Ada satu peraturan pemerintah yang keluar di tahun 2019, yaitu PP nomor 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Nah, di sini didefinisikan tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Di sini ada upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Nah, di sini penyelenggaraan kesehatan kerja sebagai bagian dari yang di atas ya, fasilitas pelayanan kesehatan didukung oleh adanya 4 hal ini, termasuk adanya sumber daya manusia. Next, berikutnya. Nah, kalau kita bahas dari segi tadi promotif peningkatan kesehatan, ini yang dilakukan adalah upaya-upaya ini. Jadi, kalau ada pimpinan perusahaan bilang, Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada tenaga kesehatan, dokter perusahaan atau paramedis perusahaan, kerjaannya cuma nanti kalau ada yang kecelakaan diobatin aja gitu, ditolong sebisanya. Nggak gitu, karena dari PP 88 tahun 2019 ada upaya yang 4 tadi, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau peningkatan ini adalah promo, meningkatkan promosi. Nah, peningkatan kesehatan bisa dari meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, meningkatkan budaya K3, penerapan gizi kerja ya. Kalau di tempat Bapak Ibu kerja ada yang kalau hasil MCU Bu Dokter ada yang obesitas, overweight. Kayak kalau karyawan-karyawan dulu tempat saya kerja, apa hasil MCU-nya? Obesitas, Dok. Ketawa gitu ya. Tapi itu satu hal yang memang booming saat ini adalah terkait dengan berat badan berlebih ya, di mana dalam rangka COVID ini berat badan berlebih ini merupakan salah satu faktor yang dapat memperberat kalau terinfeksi seperti itu. Juga adanya peningkatan kesehatan fisik dan mental. Orang bilang, aduh kerja dari working from home nih sebenarnya enak kamu kerja WFH kan di rumah doang. Tapi yang kadang tidak disadari oleh beberapa orang, enak ya kerja di rumah, bisa kerja sambil tiduran, kerja nggak mandi gitu ya, kayak gitu ya. Tapi sebenarnya ada beban mental sendiri yang waktu kita bekerja di rumah adalah waktu kerja jadi memanjang. Saya pun sendiri sering mengalami kadang meeting sampai 2 gadget ya, sambil ngetik juga di handphone. Nah, itu yang bisa harus dilakukan satu upaya peningkatan kesehatan. Bagaimana karyawan yang kerja dari rumah atau kerja dari office pun juga ada beban secara mental juga, dia tetap sehat gitu ya. Oke, next Pak Arief. Langkah yang kedua adalah preventif, mencegah penyakit. Di sini petugas pelayanan kesehatan bisa berperan dalam HIRA, ya, identifikasi hazard terkait dengan health. Di sini mau pakai metode apa aja boleh, silahkan. Tapi kita harus bisa mengidentifikasi bahaya-bahaya kesehatan di tempat kerja tersebut, Bapak Ibu. Jadi waktu masuk ke perusahaan, dokter, paramedis, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, yang kita harus lakukan pertama kali apa? Pertama, lihat dulu kebijakannya perusahaan sudah ada belum, seperti tadi SMK 3. Dari situ kita tahu kita akan melakukan apa. Tapi identifikasi potensi bahaya kesehatan di tempat kerja adalah salah satu hal yang paling utama. Bahwa kita bisa tahu bahaya-bahaya kesehatan di tempat kerja seperti apa,
kita bisa lakukan program terkait dengan bahaya kesehatan tersebut. Lalu ada perlindungan kesehatan reproduksi, ya, terus pemeriksaan kesehatan, medical check up masuk di pencegahan penyakit. Lalu penilaian kelayakan bekerja oleh dokter yang punya kompetensi. Lalu kemudian imunisasi, pelaksanaan universal precaution, gimana kalau mengobati orang supaya kita juga nggak tertular, waktu first aider nolongin orang nih, jangan tertular gimana. Juga ada surveillance ya. Sebelum medical check up biasanya kita ada surveillance. Ada keluhan nggak? Atau ada surveillance terkait dengan pajanan di tempat kerjanya. Seperti itu. Oke, next Pak Arief. Nah, ini yang biasanya manajemen tahunya seperti ini. Tapi mudah-mudahan manajemen di tempat Bapak Ibu yang sudah training di Media Tama sudah di-sharing bahwa petugas pelayanan kesehatan main job-nya nggak cuma di sini, di penanganan penyakit. Sedih banget kalau misalnya ada dokter, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan. Cuman hanya berkutat di penanganan penyakit. Saya dapat semacam informasi dari rekan bahwa ada dokter atau ada medik yang nggak boleh masuk ke tempat kerja. Jadi kerjaannya cuma di klinik aja gitu ya. Kadang kalau saya ke sana ada perawatnya bilang, dokter mau kemana? Oh saya mau keliling pabrik. Jadi saya senang keliling pabrik. Jadi pabrik apapun saya suka keliling gitu ya. Minimal dari luar dulu, lihat-lihat. Nanti kalau dokter ngapain diajak masuk, wah senang banget saya gitu ya. Nah dia nanya, dokter keliling pabrik ya? Saya mau ikut dong gitu. Jadi perawat tersebut bekerja sudah cukup lama di perusahaan tersebut, sekitar 2 tahun. Saya baru datang sekitar berapa minggu. Saya mau ikut dong dok, kapan-kapan ke dalam. Dia tidak tahu ada apa di dalam tempat kerja tersebut gitu ya. Sehingga implikasinya adalah bila adanya pekerja yang cedera atau sakit datang ke tempat pelayanan kesehatan kerja di perusahaan, ya dia nggak tahu ini kena apa ya, apa kena bahan kimia tertentu, apa jatuh dari ketinggiannya berapa, jatuh dari ketinggian 2 meter sama jatuh dari ketinggian misalnya dari silo yang tingginya 10 sampai 15 meter tentunya beda gitu ya. Tapi biasanya kalau dari 10-15 meter sih memang parah ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang kedua adalah diagnosis dan tata laksana penyakit. Membedakan antara penyakit umum dan penyakit akibat kerja. Nah, dan juga penanganan kasus kegawat daruratan medik atau melakukan rujukan. Nah, ini penting untuk dilakukan, tapi memang ini tidak hanya satu-satunya upaya kesehatan kerja yang ada di tempat kerja. Bukan ini saja peranan kita, petugas kesehatan, kalau ada di tempat kerja. Oke, selanjutnya. Lalu ini tidak kalah penting, pemulihan medis dan pemulihan kerja. Seorang karyawan bekerja di bagian manajer, di bagian keuangan, selesai berobat dirawat inap karena stroke penyumbatan ya. Nah terus dia harus bekerja lagi nih, kan nggak mungkin di rumah terus ya Bapak Ibu ya. Nah lalu lakukan yang namanya pemulihan medis dan pemulihan kerja. Kalau pemulihan medis kita mengikuti dari dokter yang merawat, tapi kalau pemulihan kerja ada dokter yang mempunyai pelatihan atau sudah mendapatkan pendidikan khusus yang bisa melakukan penilaian terkait pemulihan kerja pada karyawan tersebut. Nah, jadi seperti itu kita bisa melakukan, oh kalau Bapak itu manajer keuangan dengan stroke, pasca dirawat dengan stroke, kira-kira dia bisa balik kerja lagi nggak jadi manajer keuangan? Dinilai dulu nih, pekerjaannya apa, lalu kondisinya dia seperti apa, lalu kira-kira perlu dilakukan penyesuaian apa, ada langkah-langkah yang khusus untuk melakukan penilaian pemulihan kesehatan yang sering disebut sebagai return to work seperti itu. Ya, oke, selanjutnya. Nah, tadi bicara soal sumber daya manusia. Ada 2, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan. Kalau untuk tenaga kesehatan tadi kita sudah baca ya, ada A sampai berapa. Nah, itu wajib memiliki kompetensi di bidang kedokteran kerja atau kesehatan kerja. Nah, kompetensinya ini dari PP 88 tadi ya yang bicara, itu ada bisa diperoleh melalui pendidikan. Misalnya dia jadi dokter, pendidikan dokter ya, kesehatan kerja, magister kedokteran kerja, atau pelatihan. Nah, kalau misalnya pelatihan, ada pelatihan tertentu yang untuk memenuhi kompetensi-kompetensi tertentu di bidang kedokteran kerja atau kesehatan kerja.
Nah, atau tenaga non-kesehatan. Di sini tenaga non-kesehatan termasuk para medis yang non-kesehatan, bukan termasuk dalam tenaga kesehatan, tapi dia sudah mendapatkan pelatihan. Contohnya apa? Misalnya first aider, seperti itu. Oke, next Pak Arif, izin. Nah, ini kita masuk lebih ke teknis ya. Nah, ini terkait dengan Permenaker Trans yang tahunnya tidak kalah lama, tahun 1982. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara ada yang belum lahir. Kalau saya udah lahir ya, berumur setahun nih. Nah, tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. Jadi sebenarnya Indonesia kalau dibandingin sama negara-negara lain, Indonesia tuh nggak kalah Bapak Ibu. Kita sudah memikirkan keselamatan kerja jauh sebelumnya, dan tahun 1982 kita sudah punya peraturan regulasi terkait pelayanan kesehatan tenaga kerja. Jadi kita sudah maju sebenarnya. Tinggal implementasinya saja bagaimana. Tujuannya baik ya, dari 1 sampai 4 Bapak Ibu bisa baca. Jadi dilihat di sini kalau tujuannya tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja tuh kita bukan beban buat perusahaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sampai di perusahaan dibilangnya, ini terkait kesehatan kerja kamu nih cuma ngabisin biaya, kamu cuma ngabisin dana. Tidak. Kita memberikan investasi kepada perusahaan, kepada tempat kerja kita, Pak. Kalau Bapak Ibu melakukan pelayanan kesehatan tenaga kerja, Bapak Ibu tenaga kerjanya kalau misalnya lagi sakit, Bapak Ibu bisa disesuaikan. Lalu kita lindungi nih supaya jangan sakit. Dan juga kita bisa improve orang-orang yang tadinya gemuk-gemuk ya, kelebihan berat badan semua, kita bisa lakukan health promotion, Pak. Jadi lebih six pack semua misalnya gitu ya, dengan wellness program. Yang misalnya suka mojok nangis sendirian di pojokan, ya depresi, kita bisa improve Pak terkait dengan kesehatan mentalnya. Bahkan kita bisa cegah gimana iklim kerjanya yang enak supaya pekerja tidak jatuh ke dalam kondisi masalah kejiwaan seperti itu. Lalu tentunya tujuan yang keempat, ini yang sering orang pikirkan, memberikan pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. Ini tujuan nomor 4. Sebenarnya tujuan dari 1 sampai 3 adalah satu investasi bagi perusahaan atau tempat kerja. Seperti itu. Selanjutnya Pak Arif. Nah, ini masih di Permenaker Trans nomor 3 tahun 82. Ini adalah tugas pokok pelayanan kesehatan kerja. Ini yang salah satu peran untuk satu tenaga kesehatan di tempat kerja lakukan. Jadi dari A sampai L. Nggak cuma duduk di klinik, nungguin pasien ada yang sakit, terus udah gitu 2 jam pulang. Jadi ini sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Mulai dari pemeriksaan sebelum karyawan masuk bekerja, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus ya. Kita lakukan pengawasan perlengkapan saniter. Pernah ada yang ketawa sama saya. Bu dokter, pernah ada yang nanya, kenapa saya dikasih tugasnya inspeksi toilet? Dia bilang, saya nggak suka Bu dokter kalau inspeksi toilet kotor. Nah justru itu saya bilang, kamu aja sebagai orang yang kerja di sini, suruh inspeksi toilet aja nggak mau gitu. Gimana orang mau pakai toiletnya? Tugas salah satu pelayanan kesehatan kerja adalah, mungkin simple ya, dikomplain. Mana ini orang K3, toiletnya bau, toiletnya kotor. Jangan dianggap sebagai satu hal yang merendahkan, tapi kita lakukan prinsip pemecahan masalah. Jadi begitu kita dilempar satu masalah, kita langsung olah. Sekecil apapun, seremeh apapun, kita lakukan pengolahan. Dari situ kita bisa presentasi gitu ya. Kalau misalnya perusahaannya sudah punya sistem continual improvement, itu bisa jadi satu SS atau jadi satu QCP, QCC seperti itu ya. Kita presentasikan. Dulu waktu sebelum saya masuk di PTA, toilet itu bau terus Pak, toilet itu kotor terus. Lalu saya lakukan penyesuaian, standarnya saniter yang bagus seperti apa ya, toilet yang bersih. Lihat Permenaker, lihat Permenkes, seperti ini. Bisa nggak kayak gitu, kita nego pihak-pihak tertentu. Nah itu peran kita, jadi nggak cuma nungguin pasien berobat, nggak nungguin kalau ada yang kecelakaan, terus kalau nggak ada yang kita pulang, terus kita pulang ke rumah sedih. Kok kayaknya hidup begini-gini amat ya, nggak begitu. Di tempat kerja banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah ini poin H, pendidikan kesehatan. Kalau nggak ada kecelakaan, ya kita bisa lakukan training kepada karyawan, bagaimana menangani kecelakaan yang ringan-ringan gitu ya. Memberikan nasihat terkait kantin, terkait APD, terkait gizi kerja, dan yang lainnya yang bisa Bapak Ibu baca di Permenaker Trans nomor 3 tahun 82. Next, Pak Arif.
Nah, ini dari Kepdirjennya. Jadi Permenaker 3 tahun 82 itu punya satu turunan yang namanya Juknis, penunjuk teknis penyelenggaraannya. Jadi regulasi Permenakernya nomor 3 tahun 82, tapi dia ada penunjuk teknisnya ya supaya kita gimana sih ini gitu ya. Nah, ini di Kepdirjen Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerjaan nomor 22. Nah, ini ada petunjuk teknisnya tahun 2008. Nah, ini ada mekanisme rujukannya. Jadi kalau pekerja atau buruh sakit, perginya ke pelayanan kesehatan kerja dulu. Ya. Nah, kalau sembuh, udah selesai tercatat. Nah, tapi kalau misalnya nggak sembuh gimana? Belum tuntas atau perlu diagnosis atau penilaian tingkat kecacatan. Kita lakukan rujukan ke rumah sakit, unit pelayanan kesehatan lebih lengkap. Sekarang sudah ada dokter spesialis kedokteran okupasi, SPOK. Di beberapa rumah sakit, Bapak Ibu kalau bingung, saya rujuk ke paru, ke jantung, ke penyakit dalam, apa kemana ya? Sedangkan di tempat kerja saya nggak ada dokter perusahaannya. Nah, bisa Bapak Ibu pilih rumah sakit yang sudah punya dokter spesialis kedokteran okupasi SPOK. Tapi akan lebih enak kalau di tempat kerja Bapak Ibu punya dokter sendiri. Nah, yaitu dokternya bisa dokter lulusan Hiperkes, udah pelatihan di Perkes, atau dokter yang lulusan magister kedokteran kerja, seperti itu. Atau belum bisa punya dokter nih, bisa juga ada perawat. Nah, itu dari mana sih dok aturannya? Next Pak Arief. Ya, next Pak Arief boleh. Nah, penyelenggaraannya menurut pasal 4, nah ini balik ke Permenaker ya penyelenggaraannya. Bisa diselenggarakan sendiri oleh PT-nya, tempat kerjanya, boleh ada diselenggarakan oleh perusahaan, tapi misalnya kontrak dengan pelayanan kesehatan lain, misalnya PT-Y kerjasama dengan klinik A yang punya dokter sesuai dengan kompetensi yang tadi. Nah, atau sama rumah sakit B yang punya dokter sesuai kompetensi yang tadi. Atau yang ketiga caranya adalah beberapa perusahaan melakukan kerjasama, kadang kan ada sama ya perusahaannya, misalnya sama-sama perusahaan logistik, punya anak perusahaan atau punya sama-sama perusahaan logistik yang berdekatan. Nah, itu bekerja sama kita bikin gitu. Jadi misalnya perhimpunan perusahaan logistik di area ABC. Nah, itu kliniknya misalnya satu, pelayanan kesehatan kerjanya. Nah, ini setiap pelayanan kesehatan kerja apapun yang Bapak Ibu pilih, baik diselenggarakan sendiri atau dengan MOU dengan pelayanan kesehatan atau diselenggarakan bersama-sama, ini harus disahkan oleh direktur dari Kementerian Tenaga Kerjaan. Jadi ini nanti akan disahkan, dicatat, dan akan dilakukan pembinaan juga. Berikutnya, nah kalau yang diselenggarakan sendiri oleh pengurus, harus wajib diselenggarakan sendiri oleh pengurus. Kalau yang bawah tuh, yang A, jumlah tenaga kerjanya 1.000 orang atau lebih. Nah ini kalau udah perusahaannya tenaga kerjanya 1.000 orang atau lebih, ya harus diselenggarakan sendiri, ya. Atau yang B, jumlah tenaga kerjanya 500 sampai 1.000, tapi risikonya tinggi. Nah, risikonya tinggi, Bapak Ibu sudah tahu, bisa mengacu kepada yang standar PP 50 tahun 2012 ya, risiko tinggi apa, yang bukan risiko tinggi apa ya. Nah, ini harus menyelenggarakan sendiri. Bentuknya seperti apa? Nah, ini ada preventif promotif di nomor 1, rekuratif rehabilitatif, dan pelayanan kesehatan rujukan. Jadi kalau preventif promotif ada pembinaan, jadi ada kayak health talk, webinar kesehatan minimal sebulan sekali. Ya, boleh per bagian, boleh per individu, pokoknya ada pembinaan. Dan adanya pengawasan, inspeksi, ya, seperti itu. Lalu untuk kuratifnya seperti apa? Kalau untuk yang 1.000 orang atau lebih, atau 500 sampai 1.000 dengan risiko tinggi, dokter perusahaannya harus ada setiap hari kerja. Nah, kalau ada shift 2, shift 3, pelayanannya boleh dilakukan oleh para medis dan perawat, gitu ya. Jadi kalau udah 500 sampai 1.000 dengan risiko tinggi atau 1.000 lebih, nah itu harus ada dokter perusahaannya setiap hari. Oke, next Pak Arief. Bagaimana kalau nggak masuk yang ini, Bu Dokter? Nah, ini dari Permenak Juknisnya dari Permenaker tersebut di Kepdirjen 22 tahun 2008 sudah diatur kalau resiko tinggi tapi nggak sampai 500, ini preventif promotifnya bagaimana ya?
Lalu kalau jumlah tenaga kerjanya kurang dari 200 seperti apa gitu. Jadi ini sudah ada pengaturannya, silahkan dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi di tempat Bapak Ibu, dicocokkan dengan peraturan dan juknis yang sudah ada. Oke, selanjutnya Pak Arief. Nah, tadi saya dapat info terkait dengan P3K. Masih ada yang masih ingin bertanya terkait P3K. Nah, terkait P3K ini kita mengacunya pada Permenaker Trans nomor 15 tahun 2008 tentang P3K di tempat kerja. Apa bedanya sih Bu P3K di tempat kerja sama P3K di umum? Ada perbedaannya Bapak Ibu. Ini adalah pertanyaan saya juga sebelumnya waktu saya belum terlalu mendalami ini. Di tempat kerja P3K-nya kadang unpredictable, tidak dapat diduga gitu ya. Misalnya kalau di jalanan Bapak Ibu P3K, oh paling kalau di jalan jatuh naik motor jatuh ya lukanya seperti ini. Atau kalau misalnya tertabrak atau apa kurang lebih kayak gitu. Atau kalau di rumah P3K-nya lebih ke arah memasak atau melakukan pekerjaan di rumah. Tapi kalau di tempat kerja bergantung pada tempat kerjanya. Ada tempat kerja yang punya satu bahan kimia tertentu yang kalau kena ke manusia bahayanya adalah sampai fatality, kematian gitu ya. Ada tempat kerja yang harus di tempat tinggi kayak petugas pemasangan menara tower seluler itu kan masih ke tempat tinggi gitu ya. Ada pekerja yang di pertambangan, dia harus masuk berapa puluh meter ke bawah tanah ke terowongan. Nah, itu butuh satu keahlian tertentu untuk petugas P3K-nya untuk melakukan pertolongan disesuaikan dengan bahaya kerjanya seperti itu. Nah, jadi P3K upaya melakukan P3K secara cepat kepada pekerja buruh orang lain yang mengalami sakit atau cedera. Nah ini kalau Bapak Ibu jadi petugas P3K, Bapak Ibu akan ditunjuk oleh pengurus dan pengusaha. Bapak Ibu nggak perlu jadi dokter, nggak perlu jadi tenaga kesehatan lainnya ya, lain non medis, selain medis. Bapak Ibu nggak perlu sekolah panjang-panjang gitu ya. Kalau sesuai dengan peraturan ini, Bapak ditunjuk dan dilakukan pelatihan. Nanti pelatihannya bisa lewat perusahaan jasa K3 yang memang sudah mendapatkan izin di bidang pelatihan. Setahu saya Media Tama juga bisa ya. Nah, tapi ada banyak juga. Nah, jadi fasilitas P3K tempat kerja adalah semua peralatan, perlengkapan, dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan P3K tempat kerja. Jadi fasilitas P3K boleh berbeda dengan fasilitas layanan kesehatan kerja. Jadi tidak harus satu perusahaan, oh dokter, berarti saya P3K-nya gabung ke punya fasilitas pelayanan kesehatan kerja nggak? Boleh gitu. Tapi mau dipisah boleh? Boleh. Jadi tapi ini digunakan untuk pelaksanaan P3K. Oke, selanjutnya. Nah, kewajibannya terkait dengan Permenaker Trans 15 tahun 2008, pengusaha atau pemberi kerja wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3 di tempat kerja. Jadi ini wajib, nggak ada kayak kurang dari 1.000, kurang dari 500, risiko tinggi. Perkantoran wajib nggak? Wajib. Restoran wajib nggak? Wajib. Catering wajib nggak? Wajib. Jadi ini satu hal yang dibilangnya pengusaha atau pemberi kerja wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja. Nah, pengurus wajib melaksanakan P3K tempat kerja. Ya, pengurus tuh yang berarti yang sehari-harinya di sana. Definisinya bisa dilihat di peraturan. Selanjutnya, di sini, nah kalau dengan wajib, wah berat nih saya Bu Dokter. Wajibnya gimana? Nah ini sudah ada ketersediaan petugas P3K itu sudah diatur. Jadi kalau misalnya tempat kerja dengan unit kerjanya 500 meter atau lebih, sesuai dengan jumlah harus ada. Nanti ada tabelnya ya, disesuaikan dengan jaraknya, disesuaikan dengan lantainya di gedung bertingkat, disesuaikan dengan jadwal kerja shift-nya. Misalnya dia shift-nya 3 shift, ya minimal tiap shift ada 1 gitu ya. Dia kerjanya di gedung. Nah, misalnya gedungnya kayak gedung perkantoran di Sudirman, 40 lantai. Ya setiap lantai baiknya ada. Kalau ada setiap lantai ada pekerja harus ada gitu ya. Nah, sesuai jumlah pekerja dan buruh gitu ya. Kalau lantai atas rooftop perlu nggak? Nggak perlu, karena nggak ada tenaga kerjanya. Tapi kalau misalnya tenaga kerjanya memang di situ terus, walaupun cuma ada 1 atau 2, dihitungnya tetap harus ada. Ya, next Pak Arief. Tugasnya apa sih?
tugasnya adalah melaksanakan tindakan P3K. Oke lah petugas P3K. Yang kedua yang sering lupa adalah merawat fasilitasnya. Ini bukan cuma tugas dokter, bukan cuma tugas perawat atau paramedis. Bahwa ada kotak P3K di situ, itu adalah tugasnya petugas P3K untuk merawat. Jadi kadang saya kalau ke tempat kerja, isi kotak P3K-nya nggak lengkap, atau P3K-nya dalam kondisi menyedihkan, udah jelek gitu ya, engselnya copot gitu. Ini siapa nih petugas P3K-nya? Ternyata dia tidak merawat gitu ya. Nah itu salah satu tugas kita, mencatat setiap kegiatan P3K dalam logbook. Jadi nanti di kotak P3K itu ada logbook, itu dicatat gitu ya, dan dilaporkan. Jadi nggak cuman formalitas aja deh jadi petugas P3K, tapi ada fungsi merawat, mencatat setiap P3K dan melaporkan. Nanti akan ada tuh laporannya tiap bulan. Departemen A dia yang sering kepake P3K-nya betadin sama plester cepat gitu ya. Kenapa nih? Ternyata orangnya kadang kalau pakai pemotong kertas, orangnya suka buru-buru gitu. Siapa nih yang pakai si A gitu ya? Karyawan A pakainya cuman antiseptik sama plester cepat. Wah, berarti kita harus edukasi nih sama si Bapak A. Kenapa ya Bapak A sering luka ya? Gitu. Jadi kita lakukan preventif dan promotif lebih baik. Oke, selanjutnya Pak Arief. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya tempat kerja Bapak Ibu dengan potensi bayar sedang, rendah, ya jumlahnya 25 sampai 150, itu cukup butuh satu. Jadi nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tempat kerjanya dengan potensi bayarnya tinggi, pekerjanya kurang dari 100 pun juga butuhnya satu. Tapi kalau misalnya potensi bahaya tinggi, setiap 100 orang, Bapak harus punya satu. Gitu ya. Misalnya ada pertambangan nih, dia ada kemungkinan peledakan gitu ya, pengangkutan dengan alat berat gitu kan. Nah itu jumlah karyawannya 200, berarti berapa? 2 ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini isi kotak P3K. Ada kotak A, kotak B, kotak C. Nggak bisa ditawar ya Bapak Ibu, karena ini masih seperti ini peraturannya. Ya, jadi ada kasa steril. Kalau kotak A ini untuk yang 25 pekerja atau kurang. Nah, kalau kotak B untuk 50 pekerja atau kurang. Kalau kotak C untuk 100 pekerja atau kurang. Jadi kalau Bapak Ibu sekantor isinya cuma 7, ya cuma butuh yang A ini. Gitu, isinya sesuai yang ini. Nah, kalau Bapak Ibu di satu manufacturing besar bagian pengepakan, orangnya di situ ternyata ada 100, ya mungkin cuma butuh kotak C 1. Ya, seperti itu hitungannya. Dan ini isinya nggak boleh ditambah, karena ini sesuai dengan peraturan. Kalau ada kebutuhan di luar daripada ini harus dimasukkan ke dalam tempat yang terpisah, bukan kotak P3K ini. Oke, selanjutnya Pak Arief. Nah, ini jumlahnya ya. Ini lebih ke arah untuk memetakan jumlah pekerja, jenis kotak, dan alternatifnya. Jadi kalau Bapak Ibu, saya pekerjanya sebenarnya 27 gitu ya. Berarti masuk yang baris 2 itu ya. Jenis kotak P3K-nya bisa satu kotak B. Atau kalau Bapak Ibu, gimana dok kalau saya taruh kotak A2? Jadi di ujung sini sama di ujung sebelahnya lagi. Karena pekerjanya sering bolak-balik nih yang 27 orang ini. Itu boleh. Jadi alternatif-alternatifnya sudah dijelaskan juga dengan peraturan dari Permenaker 15 tahun 2008 ini. Oke, next kayaknya sudah habis ya. Oke, benar. Jadi sekian sharing dari saya. Waktu dan tempat saya serahkan kembali ke Pak Arief sebagai host. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa, Dr. Jovita. Pemaparannya luar biasa ini. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan tadi, bisa nanti untuk teman-teman bertanya, tapi sebelum itu saya akan informasikan terlebih dahulu informasi penting buat Bapak Ibu semuanya ya. Saya akan share screen lagi. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Dok. Oke, nah saya akan infokan terlebih dahulu sebelum kita langsung ke sesi diskusi ya. Oke, teman-teman semuanya, sudah muncul ya. Pastikan teman-teman sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Ci Deni, karena di sini ada juga beberapa video yang sudah diupload, dan tentunya video ini atau webinar ini juga akan kita upload di channel YouTube-nya Kak Ci Deni. Jadi buat teman-teman bisa mengulang kembali di channel YouTube-nya Kak Ci Deni atau di menu video pelatihan yang ada di aplikasi Mika Pro.
Nah, kemudian ada beberapa informasi buat Bapak Ibu semuanya, terutama untuk yang ingin memperpanjang lisensi dan SKP. Untuk perpanjang SKP dan lisensi ahli K3 umum, masih ada harga promo, teman-teman. Di tahun 2022 hanya 1,499, dan untuk perpanjangan lisensi ahli K3 konstruksi, supervisor perancah, damkar kelas D, teknisi K3 listrik, dan SIO alat berat, kita juga ada promo tahun ini di 999. Dan juga ada beberapa sertifikasi untuk SMK 3. Nah, untuk teman-teman yang khusus kontraktor konstruksi, harga promonya masih ada 1 kali bayar 19,5 juta saja. Lalu untuk 2 kali bayar dengan DP-nya 50%, totalnya jadi 26,5. Dan buat teman-teman yang di pabrik atau manufaktur dengan 166 kriteria, ini sertifikasi SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 juga ada, harganya 24,5 juta, dan itu untuk 1 kali bayar. Kalau untuk 2 kali bayar 31,5. Dan ada juga kalau misalkan teman-teman perusahaannya ingin sertifikasi 4 sekaligus nih, gimana nih? Nah, ini kita juga ada paket lengkap. Jadi buat teman-teman yang ingin sertifikasi SMK 3, dapat bonus 3 ISO nih untuk di perusahaannya 9001, 14001, dan juga 45001. Harga promonya dapat 4 sertifikat sekaligus, hanya bayar 33,5 jutaan saja. Kemudian buat teman-teman yang ingin upgrade diri di Media Tama, untuk sertifikasi ahli K3 umum, Kemenaker kita ada nih di bulan Februari, masih ada harganya di 5 jutaan. Ini kalau harga promonya sudah lewat ya, teman-teman. Tapi jangan khawatir, kalau untuk harga promonya masih bisa didapatkan untuk pelatihan yang bulan Maret. Nah, ini pelatihan bulan Maret paling lambat untuk harganya kita diskon jadi 4,5 jutaan saja, masih sampai tanggal 22 Februari untuk paling lambat pembayarannya. Buat teman-teman yang sudah memiliki ahli K3 umum, kemudian teman-teman yang memiliki ijazahnya misalkan SMK atau bukan S1, nah teman-teman bisa daftar di operator K3 umum. Kalau yang tadi khusus untuk ijazahnya yang minimal D3. Kemudian buat teman-teman yang ingin mengupgrade diri lagi, sudah mempunyai ahli K3 umum, ingin masuk ke dunia auditor SMK 3 juga bisa, teman-teman silahkan bisa daftar di tanggal 21 sampai tanggal 26 Februari kita akan running. Dan untuk harga early bird-nya ini sudah lewat ya. Masih ada harga promo yaitu di 4,5 jutaan saja. Kemudian buat teman-teman yang ingin sertifikasi teknisi K3 listrik, kita akan running juga tanggal 18 sampai tanggal 26. Harga early bird-nya sudah lewat tapi masih ada harga promo di 6,5 jutaan saja. Dan untuk ahli K3 listrik kita juga akan running di tanggal 21 Februari sampai tanggal 16 Maret 2022. Masih ada harga promo di 17,9 juta. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan harga early bird nih masih ada nih. Batas akhirnya sampai 27 Februari. Hanya membayar 10,9 jutaan saja. Ada diskon ini sebesar 7,7 jutaan. Nah, luar biasa buat teman-teman. Yang ahli K3 muda konstruksi juga ada di tanggal 4 sampai tanggal 10 Maret kita akan running. Batas akhir early bird masih ada harga promo nih. 3,9 jutaan saja. Dan juga buat teman-teman supervisor perancah, kita akan running juga tanggal 21 sampai tanggal 26 Februari. Masih ada harga promo di 4,7 jutaan saja. Dan kemudian selanjutnya ada K3 kebakaran kelas D. Buat teman-teman yang ingin memiliki sertifikasi di K3 kebakaran kelas D, bisa ikut di tanggal 9 sampai tanggal 12. Masih ada harga early bird-nya di tanggal 27 Februari paling telat, harganya 3,1 jutaan saja. Dan juga untuk petugas P3K yang tadi Dr. Jovita sempat singgung, bahwa kita juga ada nih untuk sertifikasi petugas P3K. Kita akan running di tanggal 4 sampai tanggal 9 Maret 2022. Masih ada harga early bird-nya sampai dengan 22 Februari, hanya 3,5 jutaan saja. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikasi combo, paket combo, kita juga ada petugas peran kebakaran kelas D dan juga petugas P3K, hanya 8,4 jutaan saja. Pembayarannya melalui Tokopedia ya. Ini hanya sebagai pembayaran saja, bukan beli sertifikat di Tokopedia. Kalau untuk paket yang lainnya ada juga ahli K3 muda konstruksi dan supervisor perancah 7,7 jutaan saja.
Nah, buat teman-teman nih yang sedang mencari kerja, ini juga ada di www.mediatama.co.id. Kita sudah fasilitasi buat teman-teman yang ingin mencari kerja. Kita bisa cari pekerjaan di sini di menu karir. Silakan teman-teman klik menu karir yang ada di www.mediatama.co.id. Kemudian teman-teman bisa pilih saja mana lowongan kerja yang ingin teman-teman lamar. Jadi di sini tinggal masukin aja nomor handphone dan juga CV-nya, lalu nanti pihak perusahaan akan menghubungi Bapak Ibu semuanya jika Bapak Ibu memenuhi kualifikasi dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada lagi nih info menarik yang saya infokan di awal, membuat CV secara online dan gratis melalui aplikasi Mika Pro. Teman-teman, di aplikasi Mika Pro ada menu buat CV online. Jadi tinggal klik, kemudian silakan teman-teman diisi nih nama lengkapnya, kemudian beberapa kolom-kolom yang harus diisi, tinggal diklik saja next, dan juga untuk beberapa dokumen seperti riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, skill, itu bisa teman-teman upload filenya, kemudian di next lagi. Nah, ini tinggal pilih nih teman-teman, mau format atau template-nya yang seperti apa bisa dipilih secara gratis, dan untuk mendapatkan hasil CV yang sudah kita buat di mana? Di menu profile, lalu klik unduh CV. Nah, mudah bukan? Bisa memanfaatkan aplikasi Mika Pro ini untuk mencari pekerjaan dan juga melamar kerja dan membuat CV ya. Nah, menarik lagi nih buat teman-teman. Setelah mengikuti webinar setiap Sabtu, Mediatama juga memberikan uang saku nih buat teman-teman yang ingin join di pasukan reseller Mediatama, bisa mencapai 3 juta per bulan. Menarik ya? Caranya gimana Mas Arief? Nah, caranya adalah sistem referral namanya teman-teman. Jadi setiap pelatihan yang berbayar, baik itu Kemnaker ataupun BNSP, teman-teman bisa ikut berjualan dengan cara sistem referral. Jadi kode referral ini semua akun Mika Pro punya. Jadi tinggal klik profile, lalu ada referral. Nah, kode referral ini yang teman-teman bagikan supaya calon peserta yang ingin ikut pelatihan di Mediatama tinggal dimasukin aja nih kode referralnya. Atau cara termudah lagi adalah pilih aja pelatihannya, kemudian ada tombol share. Nah, tombol share ini diklik, jadi teman-teman langsung bisa pilih nih mau ke WhatsApp share-nya atau Telegram, Facebook atau Twitter juga bisa. Otomatis nanti kode referral ini akan muncul. Pada saat mereka mendaftar, kode referral ini dimasukkan ke dalam kolom kode referral. Nah, jadi kode referral ini berfungsi untuk pelatihan yang berbayar. Kalau untuk pelatihan yang step Sabtu itu nggak berguna ya, karena untuk yang berbayar saja. Nah, buat yang merekomendasikan atau memberikan kode referral ini bisa mendapatkan 5% dari harga jual pelatihannya. Kalau misalkan harganya 5 juta, 5%-nya berapa? Kalau untuk 1 orang gitu ya. Kalau untuk 10 orang, 20 orang, itu bisa teman-teman manfaatkan di aplikasi Mika Pro ini mengenai kode referral. Oke, teman-teman, jika ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi Kemnaker RI ataupun BNSP atau bahkan in-house training, segera bisa hubungi di 021 2254 5432 atau 021 2126 3820, atau bisa juga hubungi WhatsApp Ibu Risma di 0815 3261 5243. Pastikan teman-teman sudah follow Instagramnya @mediatama dan juga Facebook @tama_mediatama sertifikasi, dan juga channel YouTube-nya Kak Cik Deni, TikTok-nya juga Kak Cik Deni. Oke. Jika Bapak Ibu yang ingin bekerja sama sebagai sponsor untuk produk-produk K3 seperti APAR, kemudian kotak P3K dan APD dan yang lain-lain, segera hubungi di 021 2254 5432. Menariknya lagi adalah teman-teman, jika ada yang ingin sharing ilmu nih seperti Dr. Jovita nih dan ingin mendapatkan passive income di kolega, kami membuka kesempatan buat Bapak Ibu semuanya bisa bergabung di komunitas instruktur Mediatama 2022. Silakan WA aja di 0822 111 30869. Di screenshot aja, bisa langsung hubungi di WhatsApp tersebut. Oke, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk nih, Dok. Oke, kita akan jawab satu persatu. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan aja ketikkan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti kita akan jawab satu persatu. Dimulai dari pertama, dari Bapak Betus Girmanus. Nah, Dok, apa fungsi dari surat tanda registrasi atau STR tadi? Silakan, Dok. Oke, ini Pak Betus, saya catat di NTT ya, menarik. Nah, jadi Pak,
waktu kita sebagai tenaga kesehatan, saya misalnya dokter atau ada tenaga kesehatan yang tadi sempat saya masukkan di paparan, di presentasi, itu waktu kita menempuh satu pendidikan atau pelatihan, itu biasa kita mendapatkan bukti pelatihan atau pendidikan. Kalau pendidikan biasanya ijazah dokter gitu ya. Nah, dari situ kita melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran itu berupa registrasi ke badan atau institusi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran registrasi tersebut. Kalau kami dokter sudah dapat ijazah, kami mendaftarkan diri meregistrasi ke Konsil Kedokteran Indonesia. Dari situ diperiksa, lalu kami mendapatkan yang namanya surat tanda sudah melakukan registrasi atau STR. Nah, itu juga dilakukan untuk tenaga kesehatan, misalnya perawat, kesmas, ya, terutama yang berkaitan dengan profesi. Jadi nanti ada sertifikat kompetensi, ada sertifikat profesi. Nah, di situ nanti kita tetap harus melakukan dari sertifikat profesi atau kompetensi tersebut, kita lakukan registrasi, keluarnya adalah surat tanda registrasi. Dari surat tanda registrasi itu merupakan satu pegangan hukum bagi yang melakukan individu tersebut untuk pembuatan justifikasi melakukan praktik atau mendapatkan surat izin praktik. Mungkin singkatnya begitu, Pak, kalau yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Jovita. Nah, ada lagi nih dari Ruhul Amri. Apakah perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan gizi yang seimbang terhadap karyawannya? Menarik ini. Silakan, Dok. Ya, baik Pak Ruhul. Nah, jadi ini menarik karena gizi kerja itu merupakan bagian dari pelayanan kesehatan kerja. Jadi salah satu upaya untuk promosi adalah melakukan program gizi kerja. Jadi tentunya tapi kalau ada kewajiban namanya gizi seimbang. Nah, untuk gizi seimbang ini harus dilakukan asesmen dulu. Karena untuk mendapatkan perhitungan gizi, itu kita harus melakukan asesmen aktivitas yang dilakukan. Misalnya gizi kerjanya antara seorang pekerja tambang yang kerjanya bekerja dengan alat berat, pekerja konstruksi yang kerjanya nyemen, naik ke atas gitu ya, mengaduk, mengangkat, dan gizi kerjanya perhitungan gizi, kecukupan gizinya seorang resepsionis yang mungkin 7-8 jam bekerja dengan posisi duduk. Itu tentu harus disesuaikan dulu. Tapi memang di pelayanan kesehatan kerja menurut Permenaker 3 tahun 82 dan juga di Juknis dari Kepdirjen 22 tahun 2008 terkait dengan program promotif ada terkait dengan program gizi kerja. Nah, mungkin untuk seimbangnya nanti perlu dilakukan perhitungan dulu gitu, Pak. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sehan Sitorus. Apakah di Indonesia ada kewajiban untuk menyediakan EMR atau EMT di perusahaan yang beresiko tinggi? Oke, Pak Sean boleh buka mic ya Pak Arif ya. Saya mau tahu EMR EMT-nya maksudnya apa nih, biar sama dulu platformnya. Pak Sehan ternyata sudah keluar nih Pak Sehan nih. Nanti kalau ada lagi gitu. panggil. Oh ya, mungkin nanti pas Pak Sean masuk ya, gitu. Boleh buka mic ya. Oke, mungkin next question dulu Pak. Oke, kita lanjut ke Ibu Aisyah. Ya, kebetulan menarik nih. Kerja di perusahaan startup dengan jumlah karyawan kurang lebih 150 orang. Saya sebagai HSE di perusahaan tersebut, menurut Dr. Jovita, apakah boleh kalau saya merangkap sebagai petugas P3K atau petugas pelayan kesehatan sebagai informasi background pendidikan saya adalah teknik K3? Nah, ini saya senang nih pertanyaannya begini ya Pak Arif nih. Karena memang inilah yang dialami gitu loh. Bu Aisyah, makasih pertanyaannya ya. Jadi saya senang sekali. Bapak Ibu silakan kalau ada yang masih mengganjal dikeluarkan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa nanti saya tanya Pak Arif. Gitu ya. Karena biasa Pak Denny yang saya tanya. Nah jadi Ibu Aisyah sebagai pendidikan teknik K3 boleh jadi petugas P3K asal mengikuti pelatihan dulu. Pelatihan petugas P3K di tempat kerja yang dilakukan oleh PJK 3 tadi, kayaknya Pak Arif juga sempat ada pelatihannya. Nah, jadi boleh Bu, mau dari pendidikan apapun ya, tapi memang ada standarnya sih, minimal pendidikan apa gitu ya. Biasanya D3, D1 boleh ya Pak ya, sebenarnya disesuaikan ya, bisa ya. Asal waktu Ibu mau melakukan pelatihan, sebenarnya ada yang namanya surat penunjukan dari pimpinan perusahaan bahwa Ibu Aisyah ditunjuk sebagai
peserta pelatihan petugas P3K tempat kerja. Nah, dari situ Ibu akan dilatih. Jadi apapun latar belakangnya Ibu, nanti akan dilakukan pelatihan, kompetensinya didapatkan dari pelatihan tersebut. Jadi boleh mau jadi HSE merangkap petugas P3K boleh Bu, gitu. Tapi memang nanti akan ada penyesuaian pekerjaan. Jadi kalau misalnya nanti ada accident, nah ini yang saya alami ya, karena kami perusahaan yang cukup padat, jadi ada beberapa fungsi yang dirangkap juga dulu. Saya bekerja di tempat yang banyak rangkapan juga. Waktu ada eksiden, Ibu akan bertindak sebagai HSE atau sebagai petugas P3K. Nah, itu yang harus didefine dulu. Kalau HSE kan Ibu akan fokus pada investigasinya, terus pengamanan lingkungan. Sedangkan nanti pas Ibu jadi petugas P3K, fokusnya Ibu adalah ke korban. Gitu. Jadi nanti akan ada mana fungsi yang akan muncul pertama pada saat adanya accident. Kalau HSE misalnya fire gitu ya, ya jelek-jeleknya ya. Saya setelah berapa puluh tahun di bidang K3 nih jadi agak paranoid mikirnya orang. Memang itu kebiasaan. Nah misalnya ada fire nih, ada kebakaran. Ibu akan memprioritaskan yang mana? Sebagai HSE-nya kah? Atau sebagai petugas P3K-nya? Karena kalau dari struktur penanggulangan kedaruratan bencana, HSE itu mempunyai fungsi sebagai komando. Tapi Ibu kalau petugas P3K, mestinya strukturnya di bawahnya komando. Jadi Ibu lebih berfokus pada evakuasi korban, menangani korban, baik yang di lokasi ataupun nanti di tempat aman. Sebenarnya kalau dari segi regulasi boleh Bu merangkap, tapi nanti dalam segi praktek nanti perlu di-define, dijelaskan lagi. Waktu ada sesuatu kondisi emergensi, Ibu akan lebih memprioritaskan fungsi yang mana, seperti itu, Bu. Oke, jadi harus jelas juga yang mana yang mau dipilih ya. Iya, nanti dia harus ngevakuasi orang juga, nolongin orang jatuh juga, nanti kasihan nanti ibunya. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Christian Aditama. Jika perusahaan yang mempunyai pekerjaan yang potensinya bahaya tinggi, apakah boleh bekerja sama dengan klinik terdekat untuk melengkapi supaya di perusahaan tersebut bisa dikatakan memenuhi undang-undang yang berlaku tadi? Ya, baik Pak Christian. Ini juga pertanyaannya beberapa teman perusahaan di lapangan ya, HSE terutama. Potensi bahaya tinggi itu kalau dari Permenaker 382 itu baiknya diselenggarakan sendiri. Diselenggarakan sendiri itu dalam arti pelayanan kesehatan kerjanya itu ada di tempat, Pak, gitu ya. Banyak perusahaan tambang yang bekerja sama dengan PJK 3 penyedia layanannya bisa gitu ya. Tapi kliniknya ada di tempat kerjanya, Pak, gitu. Jadi Bapak mau kerja sama pihak ketiga boleh, tapi harus ada layanannya di tempat kerja. Jadi waktu pekerja misalnya potensi bahaya tinggi yang ekstrim, misalnya saya ambil lagi mining di underground gitu ya. Terus dia ada proses blasting, jer gitu meledak. Nah, Bapak kerjasama sama klinik A. Nah, itu kan misalnya kalau di luar site, biasanya kalau mining tuh dari tempat site ke klinik luar tuh agak jauh biasanya. Nah, itu perlu dipikirkan respon time-nya. Boleh bekerja sama, ada MOU yang lengkap mengatur tentang kewajiban, tanggung jawab gitu ya, MOU resmi tentang apa sih pihak ketiga harus ngapain aja, terus apa yang ditanggung pihak ketiga gitu ya, dan pembiayaannya segala macam. Lalu tapi pihak ketiga itu harus ada di dalam, sedekat mungkin dengan tempat potensi bahayanya gitu. Jadi kalau bekerja sama boleh, tapi layanannya ada di dalam, seperti itu Pak. Oke, baik. Ya, begitu ya Pak Christian. Kita lanjut lagi pertanyaan dari Amanul Ardi. Izin bertanya dok, apakah dokter perusahaan perlu SIP juga? Nah ini jawabannya singkat, perlu. Jadi gini Pak, ini satu hal yang memang dihadapi oleh teman-teman juga dokter yang berpraktik di perusahaan. Karena memang kita melakukan praktik kedokteran ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tadi, kita kan melakukan praktek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Itu semua dilakukan waktu pelayanan kesehatan kerja. Dan memang kalau kita rutin di situ punya jadwal, jamnya tetap, kita melakukan praktek kedokteran, itu merupakan satu kewajiban bahwa kita harus punya surat izin praktik di tempat tersebut. Nah, bentuknya apa? Biasanya kalau misalnya tempat kerja kan nggak klinik atau rumah sakit. Nah, kalau misalnya memang seperti itu, biasanya kita buatnya izin praktik mandiri.
Jadi kayak kita praktek mandiri, praktek pribadi, tapi berada di tempat lokasi tersebut gitu. Tapi kalau misalnya dokternya punya SIP di satu klinik, kliniknya memenuhi sebagai penyedia layanan kesehatan kerja, bisa dilakukan yang namanya in-house. Banyak juga yang perusahaannya kerjasama dengan klinik yang mempunyai izin PJK 3, rumah sakit yang punya PJK 3, dokternya berpraktek di dalam, SIP-nya in-house seperti itu. Oke, baik. Nah, Dok, ini Pak Sean Sitorus sudah hadir lagi nih. Oh ya Pertanyaannya Pak, menarik nih. boleh Pak, open mic Pak. Oke. Pertanyaan saya ulangi lagi, apakah Indonesia ada kewajiban untuk menyediakan IMR dan IMT di perusahaan beresiko tinggi? Oke, Pak Sean, boleh di unmute terlebih dahulu, Pak? Oke. Silakan Pak Sean. Dari mana, Pak? Boleh perkenalan Saya dulu. dari alumni Media Tama juga dari Wah. Jakarta. Ya Pak, apa kabar Pak? Saya juga alumni Pak. Iya. Kebetulan dulu saya berprofesi sebagai paramedis, dokter di International SOS, dan di situ memang kami diajarkan untuk emergency medical technician atau emergency medical response. Itu memang standarnya mengacu keluar ya ke betul. International Trauma Life Support sama American Cardiac Life Support ACLS. Nah, ini di Indonesia apa ada standarnya, dokter? Karena memang kebanyakan saya bertemu sama praktisi-praktisi para medis perusahaan itu memang pemahamannya belum sampai ke sana, dokter, untuk emergency medical technician. Gimana, apa ada aturannya atau ada keharusannya di Indonesia, atau memang belum ada yang mengatur tentang IMT atau IMR? Terima kasih, dokter. Baik, Pak Sean, ya luar biasa nih. Saya senang karena memang ini juga yang saya suka diskusikan dengan rekan-rekan dokter kesehatan kerja lainnya ya. Kalau resiko sedang, rendah, kayak tadi Bu yang di startup tuh, Bu Ana Bila ya. Maaf Bu, saya agak pendek kalau ininya. Nah, jadi antara Indonesia itu first aider itu posisinya di mana gitu. Kalau dari Permenaker Trans memang jelas bahwa Permenaker Trans 15 tahun 2008 standarnya adalah kompetensi didapatkan melalui pelatihan yang dilakukan, yaitu pelatihan petugas P3K di tempat kerja. Jadi begitu seseorang sudah memenuhi persyaratan awal, mendapatkan pelatihan, dia mendapatkan kompetensi dari pelatihan tersebut. Sudah bisa disebut sebagai first aider, petugas P3K di tempat kerja. Namun kalau misalnya untuk di standar di luar, ya seperti disebutkan Pak Sean tadi, ada yang namanya emergency responder, emergency medical technician, ada emergency medical service gitu ya, dan itu sudah integrated, di mana pelatihannya tidak akan lebih advance, jadi ada levelnya. Kalau misalnya technician itu levelnya harus pendidikannya apa, responder itu pendidikannya apa gitu ya, termasuk juga ambulans itu juga mestinya ada sertifikasinya juga kalau misalnya dia harus driving atau apa gitu. Nah, untuk di tempat kerja, sepengetahuan saya untuk regulasinya baru Permenaker Trans 15 2008 Pak. Tapi memang ini akan bisa diteliti lebih lanjut sesuai dengan sektornya. Jadi kalau misalnya di migas, mereka industri migas itu punya peraturan sendiri yang disesuaikan untuk internal sektor. Untuk perkebunan juga ada, untuk mungkin mining yang lain ya, migas, mining, sama yang lain itu mereka punya sektoral sendiri. Kalau sawit kan ikut ISPO. Nah, di situ nanti ada peraturannya sendiri. Tapi secara general untuk di Indonesia di tempat kerja, kita mengacunya baru petugas P3K di tempat kerja sesuai dengan Permenaker Trans 15 2008. Jadi belum ke arah yang IMR, IMT itu belum gitu. Pengetahuan saya Pak ya, gitu. Oke, baik Dok. Nih kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan yang sudah raise hand. Ya, silakan Pak Irwansyah. Oke, di unmute terlebih dahulu. Kemudian Bapak Abdul Kadir, siapa yang duluan nih? Pak Irwansyah, Pak Abdul Kadir bisa di unmute, atau selanjutnya Bapak Timothy. Oke. Oh, Pak Irwansyah duluan sudah di unmute. Silakan Pak Irwansyah, pertanyaannya. Iya, terima kasih banyak. Dari mana Pak? Dari Irwansyah dari Batam Pak. Oke. Baik. Ya, saya kepingin bertanya nih Bu.
Jadi saya ini kan selaku HSE juga, Bu, di perusahaan yang dulu, Bu. Jadi pernah insiden, Bu. Ya. Jadi insidennya itu tumpah minyak mentah, Bu, ke pekerjanya. Jadi pekerjanya itu melepuh, Bu. Jadi di dadanya melepuh. Yang selanjutnya gini, Bu, dokternya itu hiperkesnya nggak ada, Bu. Nah, dari situlah, Bu, kan kami kan agak ini, Bu, agak panik gitu, Bu, ya. Sesudah kejadian itu, cuma kami kasihnya itu memberikannya itu infus, Bu. Air infus untuk di lukanya si pekerja, Bu. Untuk pertolongan pertamanya, Bu. Apakah tindakan kami ini salah apa gimana, Bu? Oke. Itu Pak, sudah? Ya. Oke, informasinya nggak apa-apa Pak, masih open mic dulu. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin tanya nih, saya udah baca di Q&A. Izin dokter hiperkesnya itu dari perusahaan atau bagaimana ya Pak? Jam kerjanya seperti itu? Kebetulan ini Bu, di jam kerja Bu, itu sekitar jam 2 Bu, jam 2 siang Bu. Jadi dokternya itu nggak ada Bu di tempat Bu. Oh baik. Berarti memang kondisinya memang sudah ada dokternya, cuman di luar jam operasionalnya pelayanannya ya Pak ya. Lalu terjadi pekerja sangat menyesal ya Pak ya, terserang minyak panas, melepuh ya. Sebenarnya untuk ini kan berarti luka bakar. Nah, untuk luka bakar ini memang ada beberapa derajat, dari derajat 1 sampai derajat 3 gitu ya Pak ya, cukup ini. Nah, itu memang kita harus lakukan assessment penilaian dulu Pak, untuk luka bakarnya derajat mana. Nah, tentunya memang kalau saran saya untuk cairan infus disiramkan atau enggak kan memang saya tidak bisa lihat kondisinya waktu itu ya Pak ya, jadi saya tidak bisa bicara iya itu benar atau enggak. Kalau dalam kondisi darurat kadang-kadang semua yang ada kita keluarin ya Pak ya. Nah cuman untuk preventive actionnya, untuk mencegah hal ini bisa tertangani dengan baik, saya menganjurkan untuk perusahaan karena memang ada keterbatasan terkait dengan jam pelayanan operasional. Kalau lihat dari sini sebenarnya kan bisa ada opsi dokternya jamnya bisa lebih panjang. Yang kedua adalah, tapi ini akan pengaruh ke cost tentunya. Yang kedua adalah adanya paramedis di setiap shift yang bisa melakukan pertolongan pertama tingkat lanjut ya, kan ada basic, ada advance. Dari situ nanti mereka akan bisa melakukan penilaian luka bakarnya masuk derajat mana, apakah bisa ditangani sendiri atau perlu dirujuk ke layanan kesehatan tingkat lanjut. Atau memang opsi lain yang bisa dilakukan adalah memperbanyak petugas P3K Pak di tempat kerja. Karena nanti begitu Bapak training petugas P3K di tempat kerja, di situ akan dilakukan pemberian pengetahuan dan keterampilan bagaimana melakukan pertolongan pertama pada waktu misalnya luka bakar karena minyak, luka bakar karena api beda lagi, atau luka tersetrum, tersengat listrik, itu nanti ada materi-materinya seperti itu. Kalau saran saya petugas P3K-nya bisa ada di tiap shift Pak, minimal itu dulu gitu Pak. Ada satu lagi Bu pertanyaan Bu, boleh Bu? Ya boleh Pak, ya silahkan Pak. Sekarang ini saya pun lagi di lokasi pekerjaan Bu. Jadi ya Bu, jadi sambil inilah Bu, sambil bekerja juga sambil. Boleh Pak, keren Pak begitu. Gimana Pak? Jadi ini saya langsung di lapangan, saya ngelihat gitu Bu. Jadi ini kan kami kan lagi konstruksi nih Bu. Jadi ada pembobokan gitu Bu di salah satu perusahaan di Kota Batam Bu. Ya. Jadi pada saat saya lihat itu Bu, itu kan banyak debu-debu Bu. Jadi cara meminimalisir debu Bu untuk kecelakaan kerja itu seperti apa Bu? Kecelakaan kerja ya Pak ya. Debu konstruksi ya. Kalau debu konstruksi kan memang sesuatu hal yang memang bagian daripada proses ya Pak ya. Tentunya memang kita harus memikirkan hierarki pengendalian ya Pak. Memang itu Bapak sudah bikin hiranya belum Pak? Untuk prosesnya. Nah, sering kejadian hira itu lebih ke arah safety, tentang health-nya nggak masuk gitu Pak. Jadi akhirnya kemarin saya di tempat kerja yang lama,
saya pisah Pak. HIRA Safety sama HIRA Health saya bedain gitu. Kalau dulu sebelum saya masuk safety semua, health-nya cuma 2. Kesian banget ya. Nah, akhirnya saya pisahkan HIRA Safety dan HIRA Health. Kalau untuk pengendalian risiko tentunya kita hierarki pengendalian risiko. Dari segi eliminasi memang tidak bisa, memang itu bagian dari proses. Substitusi debunya juga nggak bisa disubstitusi. Kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah rekayasa teknik. Debunya misalnya bisa kita tutup gitu ya Pak. Jadi tadinya debunya misalnya tersebar kemana-mana, kita tutup sehingga debunya penyebarannya lebih diisolasi. Atau yang lakukan adalah administratif, misalnya terkait dengan housekeeping yang baik seperti itu. Dan salah satu solusi yang memang terakhir sekali sebenarnya dari pengendalian adalah penggunaan alat pelindung diri. Nah, kalau misalnya debunya jenisnya yang respirable, yang dapat masuk ke dalam saluran pernafasan, tentunya kita harus pakai respirator. Tapi kalau misalnya memang yang debunya dalam kondisi yang ukurannya lebih besar daripada ukuran yang dapat dihirup, itu kita bisa pakai masker yang sifatnya lebih untuk melindungi supaya tidak sampai mengganggu pernafasan saja Pak. Gitu. Juga pelindung diri seperti mata gitu ya, di luar daripada helm. Mungkin kalau yang saya dengan data yang singkat ini saya bisa seperti itu Pak. Tapi tentunya kalau mau lebih exact, lebih tepat, kita mesti ada namanya Genba, lihat lapangan langsung Pak. Saya senang sebenarnya kalau lihat lapangan langsung itu. Saya lagi di lapangan Ibu, lagi di lapangan saya Bu. Mungkin hierarki pengendaliannya aja Pak. Kalau eliminasi substitusi kayaknya kan nggak bisa ya, gitu. Karena kan memang itunya pikirin di rekayasa teknik. Sampai ke APD, tapi ya memang APD jatuhannya ya memang seperti itu, cost untuk tiap orang per APD. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Jovita, terima kasih juga Pak Irwansyah. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih dari Bapak Timothy Erik Mamahit. Ya, silahkan Pak pertanyaannya. Ya, selamat siang Ibu Dr. Jovita. Siang Pak Timothy, ya. Apa kabar? Baik Dok. Dok, saya mau nanya Dok. Kalau misalnya satu perusahaan itu, saya ambil contoh seperti konstruksi lah, dia ada 3 PT yang mengerjakan suatu proyek tuh, terus dia menggunakan satu petugas ke P3K ini itu cuma satu aja Dok, misalnya di bawah naungan PT A gitu, di PT B sama C-nya tidak ada. Nah kalau terjadi sesuatu, PT staf PT B atau PT C bisa nggak berobat ke PT A Dok? Jumlah orangnya berapa, Pak? Misalnya jumlah orangnya di atas 100 lah. Jadi kita ambil contoh ya, di atas 100 gitu, Dok. Risiko tinggi di atas 100 ya, Pak ya? Ya. Kalau lihat dari Permenaker mestinya lebih dari 100 sih, Pak. Kalau saya lihat ya. Jadi sebenarnya untuk prinsipnya ya kayak PTA, PTB, PTC satu site nih, yang satu ngerjain ME, yang satu ngerjain sipil, yang satu ngerjain apalah gitu ya. Dari satu site, Bapak bisa lakukan agreement namanya. Bapak lakukan surat kerjasama 3 orang dari PT masing-masing tanda tangan keputusan bahwa untuk petugas P3K kita menunjuk si A, Bapak A dari PT ini yang akan menjadi petugas P3K di PTA, PTB, PTC gitu misalnya. Tapi memang kembali lagi ke rasio jumlah petugas P3K, balik lagi ke jumlah shift-nya, balik lagi ke radiusnya gitu Pak. 3 unsur itu sih. Kalau setnya Bapak lebih dari 500 meter tentunya nggak bisa satu. Kalau jumlah orangnya lebih daripada sesuai ketentuan itu tentunya nggak bisa satu. Kalau shift-nya 3 shift tentunya nggak bisa satu. Tapi kalau mau gabungan itu sih mekanismenya dimungkinkan seperti itu Pak. Oke, terima kasih Dok. Ya, sama-sama Pak Timothy. Terima kasih Pak Timothy. Lanjut lagi ke pertanyaan Pak Rino. Silakan. Ya, Pak kayaknya Rino. lebih banyak diskusi nih kalau ini. Iya. Silakan Pak Rino. Silakan Pak Rino. Oke Bu. Selamat siang Bu Dokter. Ya, Pak Rino. Pak Rino nih dari Surabaya nih saya catat. Ya, Dok. Ini pengalaman kemarin ya waktu vaksin itu Dok. Ada beberapa nakes itu yang tidak, ya ini pengalaman saya ya, itu dia tidak menggunakan APD. Bisa nggak Dok kita sebagai orang non medis ya itu untuk menegur atau sekedar untuk mengingatkan, kemudian misalkan dia nggak bisa Pak, prokesnya nggak ada seperti itu, misalkan dia ngotot seperti itu, nah, kita ada nggak Bu untuk peraturannya yang dari orang awam ini tadi? Gitu saja sih Dok.
Oh ya, baik Pak Rino. Saya juga tenaga kesehatan ya Pak ya. Memang kadang kami ini kecenderungannya karena dikejar waktu. Jadi kesannya kami galak gitu ya, kami tidak perhatian. Sebenarnya ya karena masalah waktu juga. Jadi Pak Rino mempunyai keprihatinan terkait dengan karena ini kan dalam rangka vaksinasi semestinya ramai ya Pak ya. Nah, jadi kalau untuk kewaspadaan universal sebenarnya dari peraturan dari Kementerian Kesehatan sudah ada Pak. Jadi pengendalian infeksi, kewaspadaan universal, termasuk di dalamnya pemakaian alat pelindung diri. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengingatkan, saya mungkin memilih bahasa tidak menegur ya Pak, tapi mengingatkan gitu. Kadang dalam kondisi nakes itu stresnya cukup berat sekarang Pak. Jadi dokter-dokter di perusahaan, perawat di perusahaan ada beberapa yang kalau sampai di rumah tuh handphonenya ditutup, terus dia lihat Netflix gitu ya. Karena begitu di tempat kerja pusing gitu. Atau ya dia misalnya main game online gitu ya, atau dia misalnya dengar musik sampai tidur. Bagaimana caranya dia melakukan menjaga kesehatan mentalnya gitu. Jadi saya untuk mengingatkan boleh Pak dengan bahasa yang lebih sesuai dengan kondisi situasi. Misalnya ya Pak ya, dokter izin itu apakah sekarang tidak menggunakan sarung tangan ya Dok? Gitu. Karena memang untuk vaksin sekarang dianjurkannya yang penting pembersihan sanitasinya. Jadi memang tidak semuanya pakai sarung tangan gitu. Jadi terkait dengan COVID ini beberapa kali pedoman itu harus disesuaikan sesuai dengan kondisi saat ini. Jadinya memang lebih baik kita statusnya menanya, bertanya, mengkonfirmasi. Tapi kalau misalnya kita menegur kan statusnya kayak dokter mestinya pakai sarung tangan ya gitu. Nah itu mungkin akan pasang tembok buat nakesnya dan jatuhnya juga keluarnya nanti nggak enak gitu. Jadi akan lebih baik kalau nggak sama nakes saja sih Pak, sama sesama kita yang lain juga dalam pekerjaan apapun, profesi apapun, komunikasinya lebih ke arah. Kalau saya cenderungnya mengingatkan ya Pak, seperti itu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Jovita. Nah, ini satu lagi nih. Sambil menunggu teman-teman yang ingin diskusi lagi, Bapak Sean ke resen lagi ya Pak? Boleh Pak Sean. Oke, dokter bisa dengar suara saya? Bisa Pak Sean. Oke. Jadi kenapa tadi saya salah satunya menanyakan tentang IMT dan IMR segala macam ya dokter ya, karena menurut saya tentang petugas P3K di tempat kerja itu banyak saya ketemu beberapa klien saya itu yang belum mengerti tentang pemakaian AED. Ya. Padahal kan itu di luar awam ya. Ya. Di Amerika itu anak-anak SMA udah bisa pakai AED, AED ada di tempat publik gitu. Jadi ya itu aja concern saya sih dokter. Jadi gimana? Apalagi sekarang kan banyak yang obesitas tadi dokter bilang ya. Iya betul. WFH kerjanya makan terus. Makan terus betul. Begitu balik kerja ada serangan jantung gitu. Udah ya, gitu ada AED di tempat kerja nggak ada yang ngerti pakainya. Nah jadi seperti itu sih concern saya. Makasih, makasih dokter, makasih Pak Ari. Ya, betul Pak Sean. Itu salah satu hal yang penting juga. Sebenarnya di pelayanan kesehatan kerja sudah dibuka kamarnya ya Pak Sean ya. Jadi kalau misalnya ada yang namanya pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan bagi pekerja itu nggak sebatas cuman cuci tangan, pakai masker gitu ya. Dulu sebelum pandemi saya tahu beberapa perusahaan yang karyawannya sudah di-training menggunakan alat kejut jantung otomatis itu loh, automated defibrilator itu. Jadi itu hal yang bisa dilakukan sebagai petugas pelayanan kesehatan, melakukan training terkait dengan pemakaian alat pacu jantung otomatis gitu ya, terkait dengan menangani luka bakar tadi di tempatnya Pak ini ya, tersiram minyak, itu sangat dibuka kemungkinan. Justru P3K di tempat kerja itu khusus yang saya bilang. Ada yang bahayanya kayak startup mungkin lebih banyak senderan gitu ya, ngetik gitu ya, stres tinggi, deadline hari ini jam 2. Jam 1 udah berubah lagi dari atasannya, stres gitu ya. Akhirnya udah gitu stresnya kemakan. Karena di daerah segitiga emasnya Jakarta banyak makanan, tinggal pesen online datang gitu ya. Nah itu jadi tempat kerja itu punya spesifikasi sendiri-sendiri yang P3K-nya tentu hanya orang yang di sana yang mengerti. Jadi petugas P3K itu sangat penting, termasuk kalau bisa melatih pemakaian automated defibrillator tadi itu. Gitu. Oke, baik.
Dr. Jovita. Sambil menunggu teman-teman yang raise hand lagi, ini ada pertanyaan dari kolom Q&A. Bapak Abdul Aziz, petugas P3K di tempat kerja, apakah kewenangannya sebatas lingkungan perusahaannya aja atau bisa digunakan di perusahaan lain atau lingkungan perusahaan lain? Ya, Pak Abdul Aziz ini menarik nih. Mungkin nanti bisa tanya sama media Tama, karena kalau di sertifikat P3K Bapak nanti dapat penunjukan untuk di PT mana, gitu. Nanti Bapak habis pelatihan, itu nanti ada Bapak Abdul Aziz sebagai petugas P3K di PT apa-apa-apa. Jadi memang kewenangannya lebih ke arah lingkup perusahaannya. Tapi memang kalau misalnya tadi kayak hal yang diutarakan Pak Timothy itu, kok ini kita sama nih tempatnya gitu, itu bisa dilakukan dengan perjanjian. Tapi tentunya itu harus berkonsultasi dengan dinas ketenagakerjaan setempat, Pak, kalau memang mau seperti itu gitu. Tapi memang kalau penunjukannya nanti di surat sertifikatnya untuk di PT tertentu gitu, Pak. Oke, baik. Nah, ini sudah ada lagi yang raise hand, Bapak Muhammad Arabi. Ya, silakan, ya, silakan Pak. Oke, pertanyaannya Pak. Oke, sambil nunggu Bapak Imam Nuari. Silakan Pak Imam Nuari. Pertanyaannya di unmute terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu. Oke, selamat siang, Mak. Bu Dokter. Ya. Ini mau nanya dong ini. Perkenalkan saya Imam Nuari dari Makassar. Ya, Pak Imam. Oke. Kemarin itu sempat di pengalaman saya ditugaskan oleh atasan mengawasi tenaga kerja di ketinggian yang mana ketinggiannya itu lebih dari 100 meter. Nah, saya sempat menolak karena saya tidak punya yang namanya TKBT ya. Karena harus ada sertifikasi khusus kan. Nah, saya antara mau menolak dan menerima itu berat sekali karena diberikan tugas oleh atasan. Tetapi langkah yang saya ambil adalah saya ambil petugas P3K yang sudah ada di perusahaan, kebetulan kontraktor. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan setiap kali akan bekerja di pagi hari. Apakah ada yang mengatur undang-undang tersebut? Jadi pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum bekerja di ketinggian. Terima kasih, Bu. Oke, ya sebenarnya orang K3 gitu ya Pak ya, kadang terjepitnya gitu ya. Tapi memang Bapak sebaiknya minta surat keterangan juga sih kalau Bapak disuruh walaupun memang belum TKDT. Nah, terkait dengan pekerja yang di ketinggian. Nah, itu memang terkait dengan pemeriksaan kesehatan itu diatur di 280. Juga ada standarnya di Kepdirjen tentang ketinggian, Pak. Jadi memang sebelum bekerja di ketinggian itu perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, tentunya kalau petugas P3K-nya atau petugas kesehatannya ya Pak ya, dokter atau para medisnya tentunya bisa lebih tahu terkait dengan bahaya yang ada di tempat tersebut. Jadi saya tidak akan mendetailkan, tapi memang itu sudah ada pemeriksaan sebelum bekerja, saat bekerja, dan pemeriksaan khusus. Jadi kalau di ketinggian misalnya terkait keseimbangan atau apa, nah itu biar disesuaikan dengan kondisi di tempat kerjanya Bapak, karena 100 meter tuh lumayan ya. Nah jadi memang sudah ada Kepdirjennya terkait dengan bekerja di ketinggian. Pemeriksaan kesehatannya juga sudah ada mengikuti pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Jadi kalau dasar hukumnya bisa pakai yang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang sebelum bekerja Pak, bisa. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam. Ada lagi dari Bapak Muhammad Arabi Seniman. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya di unmute terlebih dahulu. Oh, pertanyaan ada di ini nih, di kolom Q&A. Di Q&A, ya. Nah, bagaimana pandangan hukum jika klinik gabungan, maksudnya dalam satu kawasan, terdapat beberapa perusahaan di dalamnya, tapi hanya satu klinik? Nah, pertanyaan pertama, seperti itu. Gimana, Bu Dok? Ya, jadi memang di daerah industri tertentu ada kliniknya untuk satu kawasan tersebut, Pak. Jadi hal ini dimungkinkan. Jadi untuk satu kawasan industri tertentu ada satu kliniknya, dan tapi memang semua kan harus tertulis ya Pak ya, kalau kita lihat ya. Jadi memang perusahaan tersebut sudah ada kerjasama dengan klinik kawasan tersebut gitu. Kalau misalnya Bapak belum ada kerjasamanya secara tertulis, baik kerjasama dalam sewa menyewa, misalnya di sewa menyewa di tempat kawasan tersebut ada tulisan bahwa termasuk fasilitasnya klinik kawasan.
Nah, itu sudah masuk, atau Bapak buat kerjasama tertentu sendiri dengan klinik kawasan tersebut. Tapi mekanisme ini dimungkinkan. Oke, baik. Ya. Pertanyaan kedua nih, Dok. Nah, saya nggak ngerti nih, Pak. Saya nggak ngerti yang pertanyaan keduanya. Mungkin boleh kita panggilkan nih, Pak Muhammad Arabi, untuk pertanyaan yang kedua ini seperti apa nih, Pak? Oke, kalau tidak kita skip aja, Ibu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ibu Iis Damayanti. Oke, kebetulan di tempat kerja saya belum disediakan dokter hiperkes karena rumah sakit yang bekerja sama dengan kita jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi untuk perencanaan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dibuat oleh perawat. Apakah itu tidak menyalahi aturan undang-undang? Ya, oke. Bu Iis, sesuai dengan Permenaker 382 dan Kepdirjen 22/2008 tadi, Bu, yang berdasarkan paparan, harus dikategorikan tempat Ibu bekerja tersebut, apakah masuk risiko tinggi, sedang, atau rendah, Bu, dengan jumlah tenaga kerjanya. Jadi kalau misalnya masuknya tinggi, tenaga kerja 500 sampai 1000 atau di atas 1000, tentunya harus ada dokternya di site gitu. Terlepas daripada dokternya memang praktek pribadi atau dulu saya karyawan perusahaan punya praktek pribadi di sana diizinkan, atau memang dokternya dari rumah sakit atau klinik yang bekerja sama. Tapi layanan kesehatan kerjanya sedekat mungkin dengan tempat kerjanya, Bu. Gitu. Tapi kalau misalnya Ibu masuknya ke sedang atau rendah, mungkin bisa disesuaikan dengan jaraknya yang tidak terlalu jauh itu. Tidak terlalu jauh itu kan saya nggak tahu, relatif ya Bu ya. Kalau misalnya kayak kasus eksidennya yang trauma, perdarahan gitu, itu kan memang kalau ada layanan kesehatan kerja atau petugas P3K terlatih, itu akan lebih baik. Jadi bisa dilakukan pertolongan pertama dulu, menghentikan perdarahannya, atau dilakukan penanganan yang stabil dulu kalau misalnya memungkinkan, dirujuk dengan baik, lalu baru dibawa ke distabilkan, dimobilisasi, lalu dirujuk ke rumah sakit tersebut gitu. Banyak aspek sih Bu yang harus kita lihat. Jadi sebenarnya tapi kita mengacu kepada Permenaker 382, kalau masuknya tinggi 500 sampai 1000 tenaga kerja, atau tidak tinggi tapi lebih dari 1000, ya baiknya layanan kesehatan kerjanya di dalam perusahaan tersebut, Bu. Seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Mustaqim nih, Dok. Prosedur kerjasama dengan klinik, dan kalau klinik kerjasamanya dengan puskesmas, apakah bisa? Mustaqim mungkin bisa live kah? Okay. Bisa open mic kah? Open mic ya. Silakan Pak Mustaqim di unmute. Oke. Halo Pak Mustaqim. Ya, siang Pak Mustaqim. Siang Pak. Kita berikan kesempatan langsung nih Pak. Oke. Kayaknya belum standby ya nih. Oke. Sambil kita menunggu Pak Mustaqim, ada pertanyaan lagi dari Bapak Fahrudin Dwi Praoso. Ya. Orang yang telah mengalami kecelakaan kerja, kemudian orang tersebut tidak bisa kembali untuk bekerja karena tangannya patah. Apakah yang bisa dilakukan perusahaan dan apa regulasinya? Apakah kita bisa menyalahkan orang tersebut karena tidak mematuhi K3? Dan jika menyalahkan, apakah bertentangan dengan regulasi? Oke, seperti itu, Bu. Ya, ini setengah-setengah industrial relation nih, Pak ya. Ngeri-ngeri sedap nih. Oke. Mungkin gini, untuk orang yang mengalami kecelakaan kerja, kemudian kondisinya tangannya patah. Nah, tangannya patah, oke. Tangannya patah ini tentunya yang paling pertama harus dilakukan adalah kita lakukan kuratif. Kita lakukan penanganan tangannya dulu patah, ya. Jadi dilakukan penanganan medis, patah tangannya tersebut. Lalu setelah pengobatan patah tangannya dinyatakan selesai oleh dokter yang merawat, misalnya dokter spesialis ortopedi, itu nanti akan diapain gitu ya, bapaknya yang post accident itu. Nah, tentunya kita akan lakukan yang namanya fungsi rehabilitasi sesuai dari Permenaker 382. Rehabilitasi dilakukan secara medis dan rehabilitasinya terkait dengan rehabilitasi bekerja. Rehabilitasi medis adalah kalau dia tangannya patah, tentunya kita harus lihat lagi, dia harus lakukan fisioterapi enggak?
gitu. Nah, itu nanti dirujuknya ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Berapa kali dia harus fisioterapi supaya tangannya kembali ke fungsi semula, diusahakan. Nah, kalau misalnya belum bisa kembali ke fungsi semula, tentunya kita lakukan yang namanya penyesuaian bekerja, return to work. Nah, return to work-nya itu dilakukan sesuai dengan kondisi waktu dia belum saat ini dan nanti kondisi optimalnya. Kalau kondisi saat ini dia tangannya sudah secara dokter ortopedinya sudah oke nih, udah nyambung, udah bagus gitu ya, fungsinya sekait patahnya sudah selesai. Tapi dia misalnya nggak bisa begini gitu ya, nggak bisa muter lagi. Padahal pekerjaannya dia mestinya ada pekerjaan yang harus memutar tangannya. Nah, itu harus dilakukan rehabilitasi medis ya. Berapa lama? Nah, selama melakukan rehabilitasi medis dilakukan penyesuaian bekerja. Nah, ini yang melakukan adalah dokter dengan pendidikan dan pelatihan pendidikan dan atau pelatihan khusus. Nah, ini diperlukan memang harus dokter ya, Bapak. Jadi bisa konsultasi ke dokter yang sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan kelaikan kerja, program kembali bekerja. Kalau untuk dokter spesialisnya bisa dengan dokter spesialis kedokteran okupasi. Nanti akan dilakukan penilaian penyesuaian kerjanya seperti apa. Jadi kesian juga, jangan langsung udah kamu jangan kerja. Ya, kita juga kerja ya pas sama-sama kerja gitu. Jadi mungkin selama dia masih belum pulih benar, kita lakukan penyesuaian. Kalau dia sudah pulih benar, bisa kita assessment, bisa kembali ke pekerjaan lamanya atau tidak. Ya tentunya terkait dengan kondisi waktu kecelakaannya, saya lebih percaya dengan tim HSE yang akan melakukan investigasi. Kalaupun memang ada faktor dari human factor-nya, ya tentunya itu bisa dilakukan pembinaan. Seperti itu sih Pak, kalau saya lebih ke sana pendekatannya. Gitu, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan pertanyaannya dari Bapak Hoirun Nasikin. Apakah tim firefighter diharuskan bisa menangani korban kecelakaan? Dan apakah ada regulasi yang mengaturnya nih, Dok? Nah, Pak Khairul ini nyambung sama Pak Sean nih sebenarnya. Iya, bisa ngobrol. Nah, jadi kalau di luar negeri ya, kalau kita lihat salah satu serial misalnya 911 atau ER atau Chicago Fire gitu ya, kayaknya 911 itu udah bisa semuanya gitu, karena mereka masuk ke dalam struktur emergency yang tadi disampaikan oleh Pak Sean gitu ya. Jadi dia bisa jadi emergency responder, bisa jadi emergency technician gitu. Tapi kalau untuk di Indonesia, firefighter yang Pak Hayuri nanyakan, saya bolehkah menyatakan bahwa ini adalah petugas peran kebakaran. Nah, karena itu yang ada di Kemenaker ya, petugas peran kebakaran yang ada DCBA. Nah, ini skopnya beda Pak. Kalau dalam respon tim penanganan darurat, itu dia nanti kalau untuk misalnya ada darurat kebakaran, firefighter itu yang akan menangani kebakarannya. Sedangkan kalau untuk petugas P3K akan menangani korban atau melakukan setup posko di tempat aman, seperti itu. Jadi memang kalau secara respon tim, firefighter di tempat kerja dan petugas peran kebakaran tempat kerja dan petugas P3K tempat kerja itu nanti punya tugas dan kewenangan sendiri-sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalnya petugas peran kebakarannya juga pelatihan petugas P3K di tempat kerja, dia punya 2 sertifikasi, ya kalau dia mau lakukan menangani korban kecelakaan, boleh, karena memang dia sudah mendapatkan pelatihan petugas P3K-nya juga, gitu. Oke, baik. Kita lanjut lagi pertanyaan terakhir nih, sebelum ada pertanyaan lanjutan. Dari Bapak Polmen Darwin. Oke, mohon bertanya Dok, apakah perusahaan kontraktor jika tenaga kerjanya 50 orang, apakah harus memakai tim medis? Oh, sepertinya yang tadi sudah Bu Dokter jelaskan. Boleh Bu dijelaskan kembali? Jadi kalau misalnya resikonya tinggi Pak, itu minimal ada 1 Pak kalau 50. Kotak P3K-nya juga minimal ada 1 yang B. Sesuai dengan rasio yang tadi Pak, yang saya utarakan. Mungkin mau ini lagi ya. Jadi kalau resikonya kontraktor ini kan, nah tapi kontraktor apa dulu nih Pak? Kalau kontraktornya memang ini ya masuknya tinggi Pak ya, gitu. Oke, boleh kita panggilkan Bapak Darwin ini. Halo Pak Polmen Darwin. Oke, bisa di-unmute Pak? Oke. Mungkin sambil mau ditampilkan slide juga boleh dong? Oh iya, tapi slide saya nggak bisa show. Ya jadi Pak, kalau misalnya untuk kontraktor, 50 juga minimal ada 1 Pak. Jawabannya seperti itu. Mungkin lebih gampang nanti kalau mau diamati di Permenaker 15 tahun 2008.
gitu Pak. Bukan tim medis ya, tapi lebih ke arah petugas P3K di tempat kerja. Kalau tim medis nanti bergantung pada kebijakannya manajemen. Oke, baik. Pak Mustaqim nih belum dijawab nih kayaknya. Coba kita panggilkan dulu Pak Mustaqim. Oke, Pak Mustaqim, halo. Selamat siang Pak Mustaqim. Boleh di-unmute terlebih dahulu Pak Mustaqim? Sepertinya tidak. Ya, jadi kita jawab aja ya Pak. Boleh, jadi boleh. Kalau terkait dengan kerjasama dengan klinik, Bapak cari kliniknya yang sudah terdaftar. Jadi bukan sembarang klinik juga Pak. Kliniknya harus punya izin PJK 3 Pak untuk pelayanan kesehatan. Kenapa harus PJK 3? Karena dengan PJK 3 itu dia sudah mendapatkan izin, dokternya sudah mengerti tentang pelayanan kesehatan kerja gitu ya. Puskesmas, sepengetahuan saya, kalau puskesmasnya punya PJK 3 silahkan. Tapi, kalau misalnya belum, tergantung. Kalau industri Bapak hitungannya sebagai industri informal, itu bisa bekerja sama dengan puskesmas. Tapi kalau misalnya industrinya masuk ke dalam sektor yang formal, seperti PT, baiknya bekerja sama dengan yang PJK 3, gitu Pak. Seperti itu. Nah, nanti datang ke kliniknya atau ke rumah sakitnya, sampaikan bahwa ingin bekerja sama terkait dengan layanan kesehatan kerja. Sebenarnya Bapak kalau misalnya sudah BPJS tenaga kerjaan, di situ nanti ada rumah sakit yang sudah trauma center. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu permulaan. Kalau rumah sakit di dekatnya ada yang sudah pasang BPJS ketenaga kerjaan trauma center, Bapak bisa coba untuk lakukan penjajakan untuk kerjasamanya gitu. Minimal terkait kecelakaan kerjanya dulu gitu. Oke, baik Dokter Jovita, pertanyaan sudah kita bahas semua. Buat teman-teman mungkin kalau misal, masih ada lagi nih satu nih. Oke, Pak Polmen Darwin nih. Oke, lagi berisik katanya. Oke, siap. Terima kasih Pak Polmen Darwin. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir nih. Buat teman-teman yang mau bertanya lagi, masih ada waktu kesempatan, bisa raise hand. Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri Dok ya. Oke, nah karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 3 sore. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga Dokter Jovita sudah memaparkan materi yang luar biasa. Dan buat teman-teman, jangan lupa hadir kembali di acara webinar Kolega Media Tama. Sebelum kita closing, mari sama-sama dengarkan terlebih dahulu closing statement dari Dokter Jovita terkait materi kita siang hari ini. Dipersilakan, Dok. Baik Pak Arief, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saudara-saudara. Untuk materi saya hari ini terkait peran petugas pelayanan kesehatan tempat kerja, pesan saya adalah pelayanan kesehatan kerja bukanlah merupakan satu biaya saja, tapi dianggaplah sebagai satu investasi di mana dalam setiap proses pekerjaan, di situ pasti ada peran untuk Bapak Ibu menjadi seorang pelayanan kesehatan kerja, baik sebagai petugas P3K di tempat kerja, atau memang untuk sebagai paramedis tempat kerja, atau sebagai tenaga medis tempat kerja, seperti dokter atau perawat, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Jovita, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir, dan mudah-mudahan Dokter Jovita diberikan kesehatan dan juga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan supaya kita terus sehat dan terhindar dari coronavirus. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa hadir lagi di webinar Kolega Sabtu depan. Masih sama di pukul 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pastikan teman-teman sudah mengisi form absensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan juga minggu depan kita akan bahas topiknya tentang peran dan kewajiban organisasi K3 listrik di tempat kerja. Dan juga teman-teman minggu depannya lagi kita juga akan ada peran dan tanggung jawab organisasi K3 konstruksi di tempat kerja. Oke, pastikan teman-teman sudah join di grup Telegram Kolega Media Tama supaya mendapatkan link registrasi cepat di sana. Oke, terima kasih Dokter Jovita, terima kasih juga teman-teman semuanya. Saya akhiri, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter. Terima kasih teman-teman, sehat-sehat ya. Sampai ketemu lagi Dok di kesempatan yang akan datang. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Ari. Ya. Terima kasih Dok.